Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnandar Despina dari kelas 2B, Prodi D4 Arsitek Bangunan Gedung. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas video perancangan Studio 1. Yang saya hormati Bu Dewi dan yang saya banggakan teman-teman kelas saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biro konsultan. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu biro konsultan. Biro konsultan merupakan suatu badan usaha atau perorangan yang mendapatkan kepercayaan untuk memberi jasa dalam bidang perancangan atau jasa lainnya yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan suatu rancangan bangunan. Konsultan arsitek atau yang umum disebut dengan konsultan perencanaan merupakan orang atau perusahaan yang menawarkan jasa pembuatan gambar rancangan bangunan secara lengkap yang melibatkan bidang ilmu arsitek, sipil, interior, dan lainnya. Adapun jenis-jenis arsitek perencanaan. Yang pertama, konsultan arsitek, konsultan struktur, konsultan mekanikal elektrial, dan konsultan estimasi biaya estimator. Fungsi konsultan itu sendiri adalah memberikan konsultasi perencanaan bangunan agar lebih nyaman dan estetik sesuai kebutuhan dan keinginan klien atau membuat gambar desain yang secara lengkap dari awal hingga akhir. Setelah saya menjelaskan tentang studi literatur, saya akan lanjut menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus saya terdiri dari 5 studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah kantor KPP Pontianak Barat yang terletak di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 1, Sungai Bangkong. Kantor KPP Pontianak Barat ini adalah kantor pajak yang lokasinya di Pontianak bagian barat. Tujuan dibentuknya kantor ini agar meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan ketertiban administrasi, penguasaan, dan lain-lainnya. Studi kasus yang kedua adalah kantor institusional Buildings of Buildings. Kantor ini terletak di Midrand, South Africa. Perusahaan yang bergerak untuk para ahli berkumpul untuk merencanakan atau membuat ide-ide baru, seperti merencanakan ide-ide untuk klien tentang gambar dan lain-lainnya. Studi kasus yang ketiga adalah Mia Design Studio yang terletak di Vietnam. Kantor ini terletak di sebelah Taman Pusat, Distrik 2 Saigon. Kantor ini sangat estetik dan terdapat beberapa jendela besar. Dan kantor ini membahas tentang desain luar negeri yang sangat-sangat estetik. Dan kita lanjut ke studi kasus yang keempat. Saya mengambil PT Pelni cabang Pontianak yang terletak Jalan Sultan Abdurrahman nomor 72. PT cabang Pelni adalah kantor yang bergerak di bidang transportasi kapal laut yang handal dari profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi penyelenggaranya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke studi kasus yang kelima. Saya mengambil kantor Solusi Biro Psikologi yang terletak di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Geraha Bumi Khatulistiwa.
kantor yang bergerak di bidang psikolog yang menangani orang-orang yang sudah gangguan jiwa dan orang-orang stres. Menganalisa data S-testing untuk data tapak. Tapak saya dan site saya yang berada di Jalan Perdana dengan luas lahan 1100 meter persegi. Di mana dengan hasil survei ini, saya mendapatkan bahwa site plan saya ini di bagian kiri terdapat hotel dan di bagian depan terdapat jalan perdana. Sedangkan di bagian kanan terdapat gang untuk akses keluar masuk dan di bagian depan dan di bagian belakang terdapat rumah-rumah warga. Dan di seberang jalan perdana terdapat beberapa ruko. Untuk lintasan matahari yang terbit dari arah timur seperti gambar di atas, dan untuk arah angin yang berhembus dari arah timur lalu menghembuskan angin-angin. Nah, untuk sumber kebisingan pada saat ini saya menemukan dua sumber kebisingan. Yang kebisingan yang pertama terdapat di bagian kiri, yaitu hotel. Pada bagian kiri itu pas bertepatan dengan samping kiri site saya melihat bahwa ada kipas dari AC yang cukup berisik. Kebisingan yang kedua adalah kebisingan dari depan site saya. Kebisingan tersebut dipicu oleh kendaraan-kendaraan yang banyaknya lalu lalang di depan site saya. Jalan perdana ini sendiri mempunyai jam-jam kepadatan atau macet, karena di jalan perdana ini dan di samping jalan perdana ini memiliki hotel dan kampus. Maka pola kendaraan yang padat itu di jam-jam pulang kerja saat istirahat kantor. Setelah saya mendapatkan data existing, saya mengambil kesimpulan. Kita mengetahui bahwa matahari pagi adalah matahari yang sangat sehat atau produktif, di mana matahari sore yang kurang bagus dan dapat menimbulkan hitam. Untuk sumber kebisingan, saya menyarankan untuk menggunakan peredam suara agar suara yang berasal dari site kiri saya, yaitu hotel, agar tidak terlalu kedengaran, dan bagian depan agar dibikin tembok dan memberikan sentuhan vegetasi agar merambat suara yang dari jalan untuk sampai ke dalam. Setelah dapat menentukan kebutuhan ruang, selanjutnya saya mendapatkan pelaku atau ruang-ruang yang dibutuhkan. Maka saya akan menggolongkan dengan yang sesuai dengan karakteristik seperti ruang publik, ruang privat, dan juga ruang servis. Nah, selanjutnya kita lanjut ke persyaratan ruang, di mana persyaratan ruang ini harus dipenuhi dengan ruang itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Setelah kita mendapatkan ruang-ruang apa saja yang kita butuhkan, kita dapat menghitung besaran ruang di masing-masing ruang yang dibutuhkan sesuai dengan fungsinya, dan total besaran ruang itu besarnya adalah 466,44 meter persegi. Setelah kita mendapatkan besaran ruang di tiap ruangnya, selanjutnya kita dapat menentukan zoning matrix dan bubble diagram. Gambar di atas merupakan gambar gubahan bentuk, di mana konsep gubahan bentuk ini saya dapatkan setelah saya
melakukan dan menentukan program-program ruang yang kita butuhkan. Terlihat pada gambar di atas, konsep saya ini berawal dari kubus. Setelah kubus, saya melakukan pengurangan dan penambahan pada kubus ini agar bangunan tidak terlalu kelihatan monoton dan ada sentuhan-sentuhan estetik, dan juga mengikuti ruangan-ruangan yang telah tercipta di organisasi ruang yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya. Selanjutnya, kita dapat memasuki gambar denah, di mana saya menggambar denah ini, ruangan-ruangannya itu sesuai dengan kebutuhan ruang dan juga besaran ruang yang telah ditentukan. Untuk gambar denah ini saya membuat 2 garis potongan, yaitu garis potongan AA dan garis potongan BB. Setelah saya mendapatkan denah, maka kita akan mendapatkan tampak yang terdiri dari tampak depan, tampak belakang, dan tampak samping kiri, samping kanan. Setelah saya mendapatkan tampak, saya mendapatkan potongan. Baiklah, sekian video dari saya atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.